mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Shalom. Selamat Hari Pentakosta buat kita semua, warga jemaat HKBP Kota Bumi dimanapun kita berada. Semoga di minggu-minggu yang berikut kita bisa beribadah di gereja ini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih yang dalam Dia. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, mari kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan ketakutan, melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang terhina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang paling dalam berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarlah suara kami, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan
tetapi padamu ada pengampunan. Dengarlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini diakibatkan pandemi COVID-19 yang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka, yang membela air di depan mereka, yang menuntut mereka melintasi samudera raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat pemberhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan, yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang-orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat dimanapun mereka berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang-orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri hati dan jiwa kami sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, memabukkan, saudara dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelembutan dan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara di dalam hidupnya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 464 ayat 3. Yesus,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 2. Itu semua karena kuat kuasa Tuhan Yesus kepada kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Untuk itu kami Tuhan bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan walaupun di dalam situasi apapun. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kesehatan kami, anak-anak kami dalam belajar di rumah. Biar Tuhan berkati sehingga Tuhan walaupun anak-anak kami belajar di rumah, mereka tetap dalam keadaan semangat dan dapat senantiasa serius dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada mereka. Begitu juga Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu HKBP Kota Bumi yang banyak yang sudah kena PHK, kena akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami meminta dengan kerendahan hati, pulihkanlah bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami yang percaya kepadamu tidak merasa kekurangan dan tidak merasa ketakutan, tapi kami dapat senantiasa berharap bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan pandemi COVID-19 ini sehingga keadaannya dapat normal kembali. Tuhan Yesus, kami minta dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, khususnya jemaat HKBP Kota Bumi. Begitu juga dengan kami, Parhaladomu ya Tuhan Yesus. Engkau rapilah kami senantiasa Parhaladomu Tuhan, dari mulai situa sampai pendeta ya Tuhan, agar kami dapat menyatukan hati dan pikiran kami, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap dapat melayani dengan penuh sukacita yang terbaik dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami minta dengan kerendahan hati juga ya Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami ini.
Biarlah Tuhan titik cerah yang sudah kami terima ya Tuhan dari pemerintah kami, dari protokol kesehatan kami, Tuhan akan memulihkan pandemi ini Tuhan Yesus. Jangan terulang lagi Tuhan kejadian seperti ini. Tuhan, biarlah kami semuanya benar-benar bersungguh-sungguh untuk takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini saling mengasihi dan dapat senantiasa beraktivitas sesuai dengan aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan firman yang akan kami dengarkan yang disampaikan oleh hamba Pendeta Andi Simangunsorn. Biarlah firman-Mu itu senantiasa disampaikan dengan penuh sukacita, sehingga orang-orang yang percaya, orang-orang yang mendengarkan Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan firman tersebut dapat merasa terhibur, sehingga firman-Mu itu disampaikan dengan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, banyak permohonan kami, tapi sebelum kami memohon, kami minta dengan kerendahan hati. Biarlah Engkau lawat Tuhan jemaat-Mu apabila ada yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, baik itu sakit karena virus corona ya Tuhan Yesus. Biar Engkau pulihkan ya Tuhan, agar Tuhan mereka dan kami sama-sama dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, ampunilah Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan dapat layak hidup di hadapan-Mu, dan kami tidak senantiasa mengulang-ulang dosa yang kami lakukan, tapi kami dapat berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendak. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala keyakinan kami, doa kami ini pasti Engkau jawab. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1. Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka yang
demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus yang menjadi hari gereja itu ada pada zaman mula-mula. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lewat firman Tuhan hari ini kita belajar dari sebuah nostalgia yang luar biasa. Nostalgia merupakan saat yang menyenangkan. Kita tentu akan bercerita masa lalu kita masing-masing, entah itu tentang keindahan alam, atau mungkin bernostalgia tentang akrabnya dari sebuah persahabatan, atau tingginya sopan santun, atau bernostalgia hormatnya seorang murid terhadap guru, kebersamaan waktu mendirikan gereja ini. Tentunya banyak masa lalu yang begitu indah di antara kita masing-masing, atau bernostalgia terhadap keluarga kita mungkin, pasangan kita, dan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini juga kita belajar dari sebuah nostalgia dari bangsa Israel. Ketika Nabi Yesaya mengingatkan dan bernubuat bagi bangsa Israel pada masa lalu. Umat Tuhan pernah mengalami masa-masa yang begitu indah dalam penyertaan yang luar biasa ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir pada waktu itu. Dan salah satu keindahan hidup yang kita pernah lekang dari hidup umat Tuhan adalah ketika mereka dikejar oleh musuh, oleh komplotan dari Raja Firaun, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka terbentur, terhalang oleh sungai, tapi Musa yang memimpin umat saat itu mengulurkan tongkat sehingga sungai itu, laut itu terbelah dan kering, dan umat Tuhan melintasi dan mereka selamat dari kejaran musuh, dari pasukan Raja Firaun. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh keindahan itu, seluruh keindahan hidup itu diyakini adalah sebagai tindakan Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya. Dan Yesaya melihat bahwa dalam peristiwa besar itu sebagai pekerjaan Tuhan yang memberikan rohnya dalam diri Musa dan di dalam hati umat Israel. Roh itu juga menuntun umat Tuhan berkelana selama 40 tahun lamanya di padang gurun sampai mereka tiba di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, yang penuh susu dan madu. Bapak, Ibu, di tanah Kanaan juga umat Tuhan masih menikmati hidup yang indah, hidup yang nyaman, hidup yang tentram dan penuh dengan damai sejahtera. Namun setelahnya umat Tuhan mengalami benturan demi benturan hidup, perebutan kekuasaan, datangnya serangan dari musuh, bahkan mereka menjadi umat buangan di tengah bangsa baru. Bapak, Ibu, dari seluruh sejarah perjalanan itu melekat di dalam hati umat Israel. Peristiwa itu juga diyakini sebagai pekerjaan Tuhan yang menaruh rohnya dalam hati umatnya, menyertai umatnya, sehingga mereka menikmati kehidupan yang indah dan luar biasa. Sementara ketika roh Tuhan tak lagi menyertai, maka umat mengalami kesulitan demi kesulitan dalam menjalani hidup mereka. Terlebih pada masa zaman Nabi Yesaya, umat Tuhan sungguh mengalami situasi dan kondisi yang rumit ketika itu. Penyembahan berhala juga kembali muncul di mana-mana. Para pemimpin juga tidak berlaku
terjadilah pembuahan. Nah, Bapak Ibu, menggumuli situasi yang sulit inilah Nabi Yesaya mempertanyakan, di manakah Allah yang menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati umat tadi? Dalam pandangan Yesaya, Yesaya melihat penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan adalah karena mereka sendiri. Mengapa? Mereka memberontak dan meninggalkan Roh Kudus Tuhan. Sebuah kepercayaan sudah mereka langgar, yang tadinya mereka diklaim sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang notabene mereka harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain atau bangsa lain, sehingga hari ini mereka benar-benar membelot di hadapan Tuhan, memberontak di hadapan Tuhan. Mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Yang tadinya Tuhan begitu menyertai dan mengasihi mereka, sekarang seolah-olah Tuhan itu menjadi musuh bagi mereka. Dan ia sendiri, Tuhan sendiri, berperang melawan mereka, mengingatkan mereka dan menggembleng mereka kembali agar mereka boleh kembali ke jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan bentuk pemberontakan mereka adalah perilaku manusia yang menjijikkan bagi Roh Kudus. Apabila manusia sudah jauh dari kesucian, maka Roh Kudus tidak berkenan tinggal dalam hati manusia. Selanjutnya, manusia yang tidak dalam penyertaan Roh Kudus, maka hidupnya akan terombang-ambing. Hanya derita demi derita menjadi kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini lewat perayaan hari turunnya Roh Kudus hari ini atau Pentakosta yang pertama hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus, dan Roh itu berdiam dan bekerja dalam hidup kita sebagai manusia. Dan Roh itu juga akan menuntun kita supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus memberi dampak positif bagi diri manusia dan lingkungan kita. Roh Kudus akan membuat kita menikmati hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai kita menjalani hidup di dunia ini sampai manusia ini beroleh keselamatan kekal. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan yang terbaik juga untuk sesama kita manusia, sehingga kita boleh menunjukkan buah dari Roh, sama seperti yang dikatakan dalam pembacaan epistel kita tadi, di mana buah Roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa Bapak Ibu? 7. Ada 9 Bapak Ibu. Itulah yang akan kita perlihatkan sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita, dan itu akan kita perlihatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2, Roh itu dinyatakan berupa tampak lidah-lidah seperti nyala api. Api adalah pembakar yang dapat memurnikan benda. Yang kedua, api adalah simbol dari pembakar semangat. Apa artinya Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tentunya akan memiliki semangat hidup dan pengharapan. Seiring dengan itu, orang yang telah mengalami pencurahan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah dimurnikan jiwanya, pikirannya, dan hatinya. Oleh karenanya, tanda dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah jiwanya, pikirannya, hatinya adalah yang bersih dan suci. Terlebih ketika dunia saat ini dilanda COVID-19 yang mengkhawatirkan kita, kita menghendaki supaya masalah corona ini segera berakhir. Amin.
bersedih oleh karena situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, Roh Tuhan akan tetap berkenan tinggal dalam hati kita. Bagi orang yang mau mendengarkan suara Tuhan dalam hidup, maka Roh Tuhan akan tetap tinggal, diam dan bersemayam di dalam kehidupan kita. Pandemi Corona dapat mengingatkan kita atas penyertaan Roh Tuhan. Jika kita saat ini masih mengalaminya, Tuhan masih tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Jika kita mengurai sikap dan perilaku manusia saat ini, terlalu banyak kejahatan, korupsi, serakah, congkak, penyalahgunaan kuasa, iri hati, dendam, benci, dan banyak lagi perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua itu merupakan pemberontakan dan melukakan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah suasana sulit ini pun tak sedikit yang makin melukakan Roh Kudus. Negara atau lembaga, termasuk gereja dan perorangan, memunculkan banyak dana untuk kemanusiaan. Apakah semua itu berlangsung dengan baik, jujur dan tulus? Masih adakah yang korupsi? Masih adakah yang kompromi? Masih adakah yang nepotisme? Bukankah tidak sedikit menyebut dirinya sebagai orang miskin dengan mengabaikan berkat Tuhan sekedar beroleh bantuan? Tidakkah ada memposisikan diri agar disebut sebagai pahlawan? Manusia pun saat ini makin banyak menyebut dan memanggil nama Tuhan. Kiranya seruan itu timbul dari keyakinan dan pimpinan Roh Kudus. Seruan menjadi tidak berarti jika tidak disertai oleh Roh Tuhan. Itu namanya teriak-teriak saja. Seruan kepada Tuhan adalah seruan yang disertai oleh Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karena kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, maka seruan yang kita serukan adalah seruan yang disertai oleh Roh Tuhan. Sehingga doa dan pengharapan kita boleh bersama-sama dinaikkan kehadiran Tuhan, dan Tuhan akan segera mendengarkan doa dan pengharapan kita. Nah, jika Nabi Yesaya mempertanyakan di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, maka kita yang dilanda COVID-19 perlu merenungkan, mengapa Roh Kudus meninggalkan kami? Firman Tuhan melalui Yesaya hari ini mengingatkan kita bahwa penyelesaian masalah tidak dapat hanya mengandalkan manusia, tetapi oleh penyertaan Roh Kudus. Karena itu, mari kita memohon kepada Tuhan agar Roh-Nya menyelimuti seluruh dunia ini dan tinggal di dalam hati setiap orang yang mau dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir sekali, mengakhiri khotbah ini saya membacakan firman Tuhan yang memberi pengharapan bagi kita saat dunia dirundung derita oleh pandemi COVID-19. Dari Yesaya 54 ayat 7 hingga ayat 8 dikatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak terlelap, Tuhan tetap terjaga, menjaga kita umat yang dikasihinya. Mulai dari zaman pada masa yang lampau hingga hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya, penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap berkarya, bekerja di dalam diri kita. Asalkan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, sehingga kita akan memperlihatkan, menghasilkan buah dari Roh itu, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, sama seperti dalam khotbah bahasa Batak tadi, hari ini kita
mempunyai PR, tantangan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau menyanyikan Buah Roh atau yang mencipta lagu dari Buah Roh. Sudah ada juga nyanyian tentang Buah Roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Boleh? Dan menciptakan yang baru juga boleh. Dengan gerakan yang bagus ya Bapak Ibu. Silakan kirim ke WhatsApp pribadi saya. Saya akan memberikan gift kepada 5 orang untuk bagian ini. Oleh karena itu Bapak Ibu mari berlomba mengirimkannya. Saya tunggu hingga Rabu yang akan datang. Saya akan memberikannya dan mengirimkannya kepada WA pribadi saya. Sehingga hari ini marilah Bapak Ibu kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Selamat hari Pentakosta untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyertai kami, yang memberkati kami, agar kami tetap dipimpin oleh Roh Tuhan, agar kami senantiasa mengingat penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Meskipun ada banyak tantangan, situasi sulit, terlebih oleh karena pandemi COVID-19, biarlah Tuhan yang memampukan kami, memberkati kami, agar kami senantiasa mendengarkan suara Tuhan, menurut dengan Roh Tuhan, agar kami melakukan yang terbaik kepada sesama kami manusia, terlebih untuk Tuhan. Ya Allah sumber berkat, berkati kami seluruhnya, berkati keluarga kami, anak-anak kami, agar senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dan mencukupkan segala kebutuhan kami, agar kami boleh tetap bersabar, agar kami boleh tetap bersuka cita menjalani kehidupan dalam situasi sulit saat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga mengingatkan kami, agar kami boleh tetap menjaga kesehatan pribadi kami masing-masing, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para pemerintah, tim medis dan yang lainnya, agar kami boleh bersabar dan menunggu hari sukacita yang Tuhan anugerahkan, bahwa segala sesuatunya Tuhan telah aturkan dengan baik. Ya Tuhan, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa dan kerinduan kami ya Allah. Dengarkanlah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Dan sucikanlah dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan.
Tetapi kalau kita berpengharapan dan hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini, pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan aman. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia.
Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Beritahukan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat HKBP Kutabumi, besok kita juga akan merayakan pesta kedua hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua. Mari kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah yang akan ditampilkan di channel YouTube HKBP Kutabumi. Terima kasih.